Yuhu, kali ini kita akan datengin nih salah satu makanan yang fenomenal pada masanya, yang ternyata sampai sekarang masih ngehits loh Sobat Kiat. Sate Taichan. Sederhana tanpa bumbu kecap yang langsung dibakar membara dan mampu membuat pecinta kuliner langsung jatuh cinta. Sambalnya juara Sobat Seru. Karena rasanya yang simple dan gurih, apalagi disandingkan dengan kaldu jamur dan sambal taichan yang pedas khas, bikin semuanya jadi candu. Biasanya nih, taichan itu kan cuma ada yang original sama yang kulit aja. Tapi di tempat ini, taichan dibuat berbagai macam dan banyak variannya. Anti bosen. Hai Sobat Kiat, kembali lagi di acara kesayangan kalian. Dimana lagi kalau bukan di Kiat Kreatif, Aktif, Inspiratif, dan juga Tren. Nah, kesempatan kali ini masih dalam suasana Ramadan. Gimana nih puasanya, kalian masih kuat? Aku mau kasih rekomendasi ke kalian tempat buka puasa yang mantul abis. Nah, hari ini aku tuh ada di salah satu kawasan daerah Cempaka Putih, dan aku mau ngasih tahu tempat ini nih yang super duper enak banget semua makanannya, karena wala kalian bisa lihat semua makanannya udah ada di depan aku. Kali ini aku ada di Taichan Mama Muda yang ada di Cempaka Putih. Kalau dilihat sih dari menu-menu makanannya memang ini tuh cukup unik, karena kan biasanya kalau kita ngomongin Taichan ya udah gitu Taichan aja gitu. Tapi jangan underestimate sama Taichan Mamut satu ini, karena menunya sangat-sangat beragam. Menggabungkan ya konsepnya tuh antara Nusantara sama Timur Tengah. Langsung aja kita lihat ke menu makanannya. Ya, biasanya ya Sobat Surut, kalau misalnya kita ngomongin Taichan ada dua menu tuh biasanya yang ada di tempat Taichan goreng. Taichan original sama kulit crispy, udah gitu doang. Tapi kalau di sini ya nggak mungkin itu doang lah. Kita lihat tuh satu-satu, karena di sini, di sebelah sini seperti pada umumnya Taichan ada yang original. Terus kemudian yang spesial juga nih di sebelah sini. Kalian bisa lihat, kayaknya ini aku jamin 1000% gak ada tempat Taichan lain yang jual menu ini, yaitu ati ampela crispy Sobat Seru. Aku aja nggak bayangin udah kayak gitu ya. Nah, di sebelah sini juga nih kulit-kulitannya juga lumayan agak bervariasi, karena biasanya kan Taichan tuh cuma dibakar ya. Nah, ini tuh disediakan dua pilihan, ada bakar dan juga ada Taichan crispy. Aduh, aku udah gak siap buat menyantap semua makanan ini. Sama satu lagi, Taichan kulitnya itu bukan cuma yang biasa aja, karena di sini tuh ada topping spesial yaitu salted egg. Aduh, kayaknya yang Taichan goreng aja udah enak, apalagi yang ada topping salted egg-nya ya. Oke. Nah, tadi seperti yang aku bilang bahwa ini tuh adalah konsepnya Timur Tengah dan juga Nusantara. Pasti harus ada menu Timur Tengahnya. Di sebelah sini nih, ini si nasi putih bersama dengan ayamnya ini adalah nasi mandi. Terus kemudian di sini ada si nasi goreng kambing dan juga ada nasi goreng Taichan dengan Taichan utuh Sobat Seru. Kayak aku bingung nih mau pilih yang mana nanti nasinya yang aku makan duluan. Tapi tentunya kalau misalnya kita ngomongin Timur Tengah harus ada yang namanya si kebabnya. Kemudian ada samosa, dan yang terakhir untuk dessertnya kita punya roti Mariam dengan topping Nutella di atasnya. Jadi langsung aja kita cobain ke menu-menu Taichan-nya. Langsung aja, aku mau yang spesial aja kali ya ke sini. Kita akan cobain si ati ampela crispy-nya. Kita peres dia di sini. Kita topping dan selamat makan Sobat Seru.
Sambalnya juara sobat seru. Sambalnya pedas banget. Terus nggak tahu kenapa si ati ampelanya ini. Biasanya kan ati ampela tuh sedikit ada bau-bau amisnya gitu ya. Tapi kalau ini tuh bener-bener enak banget. Rasa ati ampelanya tetap ada, tapi ditutup sama si topping crispy-nya itu. Ati ampelanya approve dari aku. Nah, uniknya nih Sobat Kiat, kalau misalnya dari semua menu-menunya ini, mereka tuh nambahin yang namanya si crispy-crispyan ini nih. Karena ini jarang banget ya ada di menu-menu Taichan yang originalnya pun tetap dikasih si crispy-nya ini. Jadi crispy-nya dapet, gurihnya dapet dari Taichannya, semakin menambah kenikmatan. Enak banget. Next, aku mau cobain si Taichan originalnya. Seperti biasa, kita peras dulu. Mantap. Kita cocok sama si kaldu jamurnya, si jamurnya ini. Seperti biasa nih Sobat Kiat, jadi kalau misalnya biasa Taichan original tuh memang mereka menggunakan yang namanya dada ayam. Nah biasanya juga kalau Taichan yang menggunakan dada ayam tuh kan sedikit agak keras ya. Tapi ternyata ini ngebakarnya tuh pas banget, teksturnya masih juicy dan nggak terlalu keras. Juicy, lembut, gurih, originalnya mantep banget. Oke, kita move ke menu favorit aku yaitu adalah Taichan kulit. Kita cobain yang crispy-nya. Taichan kulit crispy-nya. Kulit crispy-nya tuh di dalam lembut banget, tapi di luarnya crunchy. Kalian bisa ngebayangin ya? Jadi di dalamnya tuh tebal sama si kulitnya, tapi di luarnya tuh jadi crunchy karena ada si lumuran dari tepungnya itu. Nah tadi yang aku bilang, kan dia tuh ada dua varian. Ada yang original crispy aja, sama dengan topping salted egg-nya. Nah kita cobain sekarang yang salted egg-nya. Wow. Taichan kulitnya perfect banget. Yang salted egg-nya, kalau aku sih sejujurnya nggak suka salted egg, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena dia kulit, terus asinnya itu pas, enak-enak aja. Aku suka.
Aku suka, tapi favorit aku ini si kulit crispy-nya. Sekarang kita move ke menu nasi-nasiannya. Kita cobain dulu yang pertama. Ada si nasi goreng kambing. Nah, keunikan dari si Taichan Mamut ini tuh, tadi kan ada unsur-unsur Timur Tengahnya. Pemilihan dari si nasinya aja tuh juga ala-ala Timur Tengah. Keunikannya adalah dia menggunakan beras mati, yang biasanya tuh kalau Timur Tengah pasti selalu pakai jenis beras ini. Kita cobain. Terus kemudian si topping dagingnya ini kalian lihat besar-besar sekali, tidak irit-irit ya sobat kiat. Tuh, kita langsung. Nasi goreng kambingnya endul banget. Oke, move. Kita ke nasi mandi. Masih jenis beras yang sama. Bedanya ini adalah bumbu mandi. Kalau kalian orang-orang Timur Tengah tolong komen. Sebenarnya tuh apa sih bedanya sama bumbu-bumbu lainnya? Pastinya ada dong ya. Kita akan potong si ayamnya. Ini adalah topping ayam di ayamnya. Ayam apa? Oh, ayam guling. Kita potong ayamnya. Ini adalah ayam guling bersama dengan nasi mandinya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi nasi goreng kambingnya itu toppingnya adalah acar dan juga sambal. Kalau si nasi mandi ini itu toppingnya menggunakan mayones yang homemade alias dibuat sendiri. Aku mau cobain dulu sedikit. Ini kita lihat, kita cocok-cocok si mayonesnya. Segar banget. Sekarang kita cobain barengan sama mayones. Selamat makan. Gak tau kenapa sobat seru, mayonesnya tuh bener-bener bikin kayak banget rasanya gitu. Yang tadinya cuman ayam sama nasi mandi, pas ketika dicocol sama digabungin sama si mayonesnya tuh jadi kayak ada rasa sendiri gitu loh. Apa sih, aku susah ngejelasinnya. Nantinya enak deh, enak banget. Kita cocol lagi dan kita langsung lahap, kita landingkan ke lambung kita. Bener. Ini si mayonesnya yang bikin rasanya jadi lebih kaya dan lebih gurih. Aku suka banget sama si mayonesnya. Oke, next. Ini dikit-dikit aja ya Sobat Kiat, karena kan kita itu harus mencoba semuanya ya. Biar semuanya kita cobain, kita rasakan kenikmatannya. Jadinya kita harus sedikit-dikit aja. Tapi tenang, nanti semuanya akan habis ya lahap. Oke, ini nasi goreng Taichan. Hampir sama kondimennya itu ada si acar, terus kemudian ada potongan irisan daging ayam, sama si Taichan utuhnya juga dikasih nih, ada 3. Kita langsung cobain aja. Kita cobain, ini dia ayamnya, kemudian sama nasi gorengnya, langsung kita lahap. Kita makan langsung bersama sama Taichannya. Enak banget. Jadi Taichannya ada yang original kayak gini, sama memang yang udah ada di dalam si nasi gorengnya. Oke. Kita tes sekali lagi.
Sepertinya aku udah menemukan yang favorit aku di menu nasinya. Dan juaranya adalah si nasi mandi dengan mayones homemade dari Taichan Mamut. Pokoknya kalian harus cobain ya, coba terus. Karena ini tuh bener-bener beda banget rasanya. Oke, next kita masuk ke menu-menu camilannya. Yang pertama tuh yang paling best seller katanya di sini tuh ada si kebabnya. Udah pasti sih kalau menu-menu Timur Tengah tuh pasti harus ada si kebab. Nah, kita lihat ya. Ini aku udah potong beberapa bagian, tapi itu sebenarnya tadi lumayan porsinya agak besar, cuman aku mau membelahnya jadi lebih gampang untuk dimakan. Di dalamnya seperti pada umumnya kebab, ada dagingnya, terus kemudian si sayur-sayurannya, terus mayones dan juga si saus-sausannya. Langsung aja yuk kita lahap, ini dia. Kalau pada umumnya kebab itu kan biasanya mereka di dalamnya tuh beef slice gitu ya. Ini mereka pakai ayam crispy yang dipotong-potong untuk jadi daleman, isian dalemannya. Ini tuh enak banget sobat tuh. Oke. Kita move lagi ke si samosanya. Jujur aku belum pernah makan samosa, jadi kita akan unboxing dan kita akan review apakah samosa di sini enak atau enggak, dan apakah akan jadi cemilan favorit aku. Ini dia. Kita buka dulu isinya. Samosa itu kalau misalnya aku lihat itu memang kaya akan rempah-rempah, terus dalam isiannya tuh memang penuh gitu. Nah, di dalamnya itu ada si potongan daging cincangnya. Kalian lihat ya, penuh banget sama cabai hijau di dalamnya. Langsung aja yuk kita landingkan ke mulut kita. Enak banget. Kayaknya si samosanya cocok banget buat kalian semua nih yang mau buka puasa tapi nggak mau makan gorengan, karena ini tuh pasti langsung kenyang banget. Satu tapi mengenyangkan. Enak. Oke, terakhir kita akan cobain si dessertnya, dessert yang manis pastinya, yaitu adalah roti Maryam dengan topping Nutella. Ini pasti udah manis, enak. Kita potong si roti Maryamnya. Pokoknya kalau menurut aku sih segala sesuatu yang dikasih Nutella itu akan jadi enak loh. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Setuju nggak sih Sobat Seru? Kita langsung coba. Ini dia. Penutup yang indah banget Sobat Seru. Manisnya itu pas, nggak terlalu apa ya sih, kalau bahasa kita tuh giung ya kalau makannya. Ini enak banget. Oke, Sobat Seru semuanya, intinya aku mau bilang sama kalian itu adalah sate Taichan Mamut ini tuh semuanya enak. Makanan Timur Tengahnya itu nggak main-main. Terus kemudian si sate Taichan itu juga nggak main-main rasanya. Sambelnya mantep banget. Artinya dari aku, sate Taichan Mama Muda approve dari aku. Nah, aku juga mau kasih rekomendasi ke kalian. Kalau misalnya kalian mau mencobain semua menu dari Mama Muda ini, langsung aja yuk cek Gojek kalian, cek Grabnya kalian sekarang juga, langsung searching tuh Taichan Mamut. Langsung keluar, langsung pesan, langsung check out, oke? Dan buat kalian juga yang mau mencoba secara langsung, kalian boleh aja langsung datang ke Taichan Mamut yang ada di daerah Cempaka Putih. Langsung aja cek di Instagramnya, nanti di situ akan ada alamatnya, jadi kalian langsung bisa tahu nih di mana sih lokasinya Taichan Mama Muda. Udah pasti deh, makanannya semua enak, pelayanannya juga mantep sekali, tempatnya juga oke banget buat kalian nongkrong. Dan buat kalian semua juga yang penasaran nih, sebentar lagi kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama dengan ownernya. Seperti apa sih sejak awal dalam membangun sebuah bisnis Taichan Mamut ini. Langsung aja kita check this out.
Membangun bisnis bersama sahabat, Sylvia berbagi cerita mengenai awal mula memulai bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva. Dan saya dengan Dian. Kami adalah owner dari Taichan Mamut. Taichan Mamah Muda. Taichan Mama Muda ini adalah bisnis kuliner di mana kita mengangkat sate Taichan. Jadi sate Taichan ini kita gabungkan dengan ada makanan khas Nusantara dan juga Timur Tengah. Nah, seperti yang dikenalkan, kalau Taichan ini terkenal dengan sate ayam yang gurih dan juga sambalnya yang pedas. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk bikin sate Taichan ini dan juga ada menu yang khasnya Timur Tengah kayak gitu. Kita berdua aja sih, kebetulan kita berdua awalnya itu kita tuh suka kulineran, suka makan suka gitu. Kuliner. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol santai ya, kita ngobrol, kita tentang kulineran lah gitu. Terus kita bilang, seru juga ya kalau kita bikin gitu kan, karena kita nyoba makanan di sini, ininya kurang terus kita kayak coba aja yuk. Gimana gitu. kalau kita bikin satu bisnis kuliner ya? Gitu awalnya Gitu. Jadi kita sebenarnya partner ya, kita sahabat. Jadi kita suka makan, suka kuliner. Jadi akhirnya kita memutuskan yuk kita bikin kuliner sesuai dengan kita punya yang kita bisa gitu. Bisnis bersama sahabat emang gak mudah Sobat Kiat. Pasti ada aja salah pahamnya. Tapi gimana sih cara keduanya untuk mengatasi masalah itu? Manusiawi ya, kita ada kekurangan kelebihan gitu kan. Yang pasti dengan kita mengenal partner kita gitu kan, dia kalau ngomel itu dia bukan marah tuh, cuman karena memang kita posisinya kita lagi mau ada hal yang memang ditegaskan, apalagi sifatnya misalnya suatu hal yang perlu disiplin, tanggung jawab gitu kan beda ya, hal yang memang sifatnya itu kedisiplinan profesional gitu. Jadi kalau memang kita lagi di ranah itu ya kita saling profesional, kita saling maklumin aja kalau memang agak-agak tensi dikit. ada perbedaan pendapat, pemahaman, atau kita punya strategi yang beda ya, kita cari solusinya aja. Karena memang kita dari awal udah ya pasti kita nggak akan satu jalan nih, tapi gimana caranya kita tetap cari solusi yang tengah-tengahnya kayak gitu ya. Betul, saling menghargai aja pendapat masing-masing. Nah, kalau soal nama, kira-kira kenapa ya memilih nama Taichan Mamut? Ya awalnya sih kita iseng ya, kita sebenarnya ada beberapa nama yang kita dari ngobrol tadi. Ada beberapa nama sebenarnya kita namanya ya, karena memang kita nggak rencanakan jauh hari, ini tuh benar-benar mendadak. Kita bikin ini kurang lebih 3 minggu ya. Kita bikin apa nih namanya gini-gini. Akhirnya karena kita memang mama-mama muda dan memang kita cari namanya yang gampang diingat, satu kan mama muda, terus ya satu yang kedua ya itu relate aja sama kita gitu kan. Jadi ya targetnya ya kita sama aja ya, mama muda gitu. Tuh, dua mama muda ini emang kreatif ya Sobat Kiat dalam memilih nama. Tapi selain itu keduanya juga berfokus dalam melakukan promosi. Apa aja sih yang dilakukan? Sejauh ini kita promosi ya online dan juga offline ya. Kalau untuk online-nya kita di media sosial, di Instagram, Grab, Gojek, terus Grab, Gojek, endorse gitu ya. Itu yang mungkin online-nya ya. Kalau untuk offline-nya, mungkin kita masih fokus ke warga ya, mungkin ke sekitaran ya. Mungkin kita kayak sebar brosur gitu. Terus kita mungkin ada kita juga ada program Jumat Berkah. Jadi untuk warga sekitar atau mungkin yang lewat sini kita ada bagi-bagi Jumat Berkah. Mungkin itu salah satu yang program offline juga gitu. Memang endorse dan promosi digital itu penting untuk membuat bisnis kita semakin besar dan dikenal banyak orang. Nah, sekarang kita tanya yuk 3 kiat berbisnis ala mamah-mamah muda ini. Yuk!
Nah, kalau yang pertama sih, kalau untuk kiatnya itu ya kita berani untuk mencoba dan mau berinovasi dan evaluasi ya. Kita belajar apa yang baik kita ambil, apa yang kurang baik kita evaluasi lagi. Kemudian berani mencoba, terus berani gagal. Dari gagal itu pastinya tidak menyerah ya. Maksud ya terakhir yang tidak masuk ketiga hitungan ini mungkin ya kita menyerahkan segala sesuatu kepada berusaha Tuhan. dan juga yang paling utama berdoa. Berdoa, betul. Jadinya Kita udah berikhtiar, ya tawakalnya juga udah ya, doa dan usahanya ya. karena Itu nggak satu paket. ada bisnis yang tidak melewati pastinya kegagalan itu harus kita siapkan mental itu ya. Mentalnya udah harus siap. Duh, itu dia Sobat Kiat. Kalau mau berbisnis itu harus yakin dan berserah sama Tuhan untuk hasil selanjutnya.